Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Kali ini saya akan mereview sebuah game antara Thomas Bjornsen melawan Elin Roberts pada ronde kelima yang tentunya masih dari ajang Tata Steel Chess Challenger 2023 yang berlangsung di Wijk aan Zee, Belanda ya teman-teman. Teman-teman tentunya masih ingat dengan Elin Roberts yang pada ronde kedua lalu sempat menang saat melawan Erwin Lamy melalui pengorbanan menterinya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat seperti apa permainannya. Thomas membuka dengan pion ke E4, kemudian pion ke E6, pion D4, pion D5, pembukaan Prancis, kuda ke C3, gajah ke B4, variasi Winawer, dan gajah ke D2. Langkah gajah ini jarang dimainkan, umumnya dilanjutkan dengan pion ke E4 atau pion E makan pion D5. Kemudian pion D makan pion E4 dari hitam, menteri ke G4, bermaksud untuk menyerang pion di G7. Di sini hitam bisa memilih dengan menteri makan pion di D4, kemudian kuda ke F3, mengancam menteri, lalu menteri ke F6, tetap menjaga pion di G7, menteri makan E4, menteri ke E7, menteri ke G4, pion ke F5, dan menteri ke H3. Lalu kuda ke C6. Dengan langkah seperti ini, maka hitam tidak akan kehilangan pion G-nya. Oke, mari kita kembali lagi. Elin melanjutkan dengan kuda ke F6. Menyerang menteri di petak G4. Elin memilih untuk membuka lajur G bagi bentengnya. Kemudian menteri makan pion di G7. Benteng ke G8 mengancam menteri. Menteri bergeser ke H6. Dan menteri makan pion di D4. Lalu putih rokade mencoba untuk mengamankan raja. Lalu gajah mundur ke F8 mengancam menteri. Dan menteri mundur ke H4. Lalu benteng ke G4, kembali diancam menteri putih, dan bergeser lagi ke H3. Kemudian Elin jalan menteri makan pion di F2. Sampai di sini perkembangan hitam terlihat sangat pesat. Jika kita perhatikan, semua perwira di sayap raja sudah aktif. Sampai di langkah ini, berdasarkan database yang saya dapat, persentase kemenangan buat hitam lebih besar, yaitu 57%, sedangkan putih hanya 20%. Sisanya permainan berakhir imbang. Lalu pion ke G3, kita kembali lagi. Jika putih memilih untuk melangkahkan gajahnya ke E2, mengancam benteng, lalu benteng ke H4 mengancam menteri, setelah menteri makan benteng, dan menteri memakan menteri di H4, lalu pion G3, maka menteri hitam juga terperangkap. Lalu menteri berpindah ke H6, gajah makan menteri di H6, gajah makan gajah di H6, skak, raja berpindah ke B1, di sini kondisinya hitam sedikit lebih baik. Meskipun jumlah perwira sama, namun posisi perwira hitam sudah menempati pos penting dan hitam unggul satu pion. Sedangkan putih bisa kita lihat dalam kondisi tertekan. Oke, kita kembali lagi. Atau yang disarankan setelah langkah menteri ke F2 ini, putih itu menjalankan gajahnya ke E3, mengancam menteri. Setelah menteri berpindah ke H4, lalu gajah ke E2 mengancam benteng. Setelah pertukaran menteri, benteng memakan pion di G2 dan kuda ke F4. Kondisinya putih memang kehilangan beberapa pionnya. Tapi kini semua perwira putih sudah aktif, benteng pun sudah terhubung, dan hitam ketinggalan dalam perkembangannya dikarenakan tiga perwiranya belum diaktifkan. Oke, mari kita kembali. Setelah putih jalan ke G3, Elin melangkahkan menteri ke C5. Bersiap untuk memajukan pion ke E3. Lalu gajah ke G2, pion ke E3, mengancam gajah di petak D2, gajah mundur ke petak E1, kuda ke C6, kuda G ke E2, lalu benteng ke C4. Mari kita mundur satu langkah. Langkah terbaik bagi hitam adalah pion ke E5. Mengancam menteri, setelah benteng jalan, membuka diagonal bagi gajah petak putih milik hitam. Lalu dilanjut dengan kuda ke D5, kuda makan kuda di D5, dan benteng memakan kuda di D5. Mengancam menteri, menteri berpindah ke C4, putih jalan kuda ke C3, lalu gajah ke E6 mengancam benteng, tentunya tidak langsung memindahkan benteng, tapi dilanjut dengan gajah ke F1 mengancam menteri.
Setelah menteri pindah ke B4, lalu misalkan putih jalan pion A3, setelah menteri misalkan ke E7, maka setelah ini putih akan skakmat dalam 6 langkah. Mungkin Raja Putih bisa diselamatkan, tapi dengan mengorbankan beberapa perwiranya. Jika kita coba lanjutkan, setelah benteng ke D1, dan menteri langsung mengeksekusi pion di A3. Menteri makan pion di A3, tentunya menteri ini harus dimakan, pion B memakan menteri di A3, dan gajah memakan pion di A3 skak. Raja bergeser ke B1, lalu benteng ke B4 skak. Ruang gerak Raja Putih hanya di petak A1, lalu Raja ke A1, gajah ke B2 skak lagi, Raja ke B1, dan gajah memakan kuda di C3 skak. Dan lagi-lagi Raja Putih hanya bisa berpindah ke C1, Raja ke C1, dan langkah akhir adalah gajah ke A2. Dan setelah langkah ini, jika misalkan Putih melanjutkan dengan memakan gajah di C3, lalu skakmat dengan benteng ke B1. Oke, mari kita kembali. Setelah tadi benteng ke C4, Thomas menjalankan pion ke G4, membuka jalan untuk menteri lari menghindar dari kejaran perwira hitam dan menutup ancaman gajah hitam setelah pion E6 maju. Pion ke E5, menteri ke F3, mengancam kuda di F6, lalu gajah ke E7, melindungi kuda di F6. Lalu pion ke G5, mengancam kuda, dan tentu saja Elin melangkahkan gajah ke G4, mempersempit ruang gerak untuk menteri putih, menteri pindah ke F1, dan kuda ke D4. Langkah yang bagus dari Elin menambah bala bantuan untuk mengobrak-abrik pertahanan putih. Dalam posisi ini, jika putih memilih untuk melanjutkan untuk memakan kuda di F6, lalu dilanjut dengan kuda memakan kuda di E2, tentunya ini harus dimakan dengan kuda, bukan dengan menteri, karena dijaga oleh gajah. Lalu kuda memakan kuda di E2, lalu benteng memakan pion di C2, skak. Raja bergeser ke B1, dan gajah memakan kuda di E2, mengancam menteri sekaligus benteng. Setelah menteri ke F5, mencoba untuk mengancam Raja Hitam di petak D7, tapi setelah ini putih akan terancam skakmat setelah gajah makan benteng di D1. Atau misalkan jika putih memilih untuk melanjutkan dengan Raja ke B1, lalu kuda memakan kuda di C3, skak, pion memakan kuda di C3, menteri ke B5, skak, Raja ke A1, dan tentu saja gajah memakan benteng di D1. Setelah ini putih pasti akan kalah dan Raja Putih akan skakmat beberapa langkah berikutnya. Oke, kita kembali lagi. Setelah langkah kuda ini, Thomas memilih untuk melangkahkan dengan Raja ke B1. Lalu kuda memakan kuda di E2, kuda memakan kuda di E2, benteng memakan pion di C2, dan gajah ke F3. Gajah ke F5 mengancam open skak, lalu gajah ke C6. Setelah langkah ini, waktu Helen hanya tersisa 2 menit, sedangkan Thomas masih memiliki waktu 25 menit. Sebenarnya langkah yang bagus bagi hitam adalah menteri ke C6. Memakan gajah dengan menteri, setelah putih menggerakkan menterinya ke F5, lalu benteng memakan kuda di E2, menteri putih tidak bisa melepaskan petak C2, jika tidak maka menteri hitam setelah skak di petak C2 dan mengancam skakmat di petak B2. Makanya putih jalan pion G makan kuda di F6. Menteri makan pion di F6, lalu menteri ke D7, skak, raja ke F8. Sampai di sini posisi hitam tentunya lebih baik, dikarenakan benteng dan menteri mengancam petak B2. Oke, mari kita lanjutkan. Karena sisa waktu yang sedikit, maka Elin melangkahkan pion B makan gajah di C6. Maksud Elin adalah untuk membuka jalan bagi benteng untuk menguasai lajur B. Kemudian menteri memakan gajah di F5, benteng memakan kuda di E2, pion G memakan kuda di F6, gajah memakan pion di F6, benteng ke G1 dengan ancaman skak ke petak G8, dan dilanjutkan dengan menteri ke D7. Lalu raja ke F8, gajah ke C3, benteng ke B8,
agar menteri bisa mendapatkan gajah di petak C3. Tentunya raja ke A1, benteng ke F2, mengancam menteri, menteri ke H7, lalu pion ke E2. Di langkah ini waktu Elin hanya tersisa 1 menit. Langkah terbaik bagi hitam di posisi kritis ini adalah dengan memindahkan rajanya ke petak E7. Setelah menteri ke H3, mencoba untuk mengancam skak di petak D7, pion E2 mengancam benteng dan bersiap untuk promosi, benteng ke D7 skak, setelah raja ke F8, maka menteri ke H6 skak, setelah raja bergeser ke E8, maka tidak ada lagi skak dari putih. Dan tentunya putih harus waspada karena benteng ini siap untuk mengancam skak mat. Setelah langkah pion E2 ini, putih membalas dengan menteri ke G8, lalu raja ke E7, menteri memakan benteng di B8, lalu pion E makan benteng, promosi menjadi menteri. Tentu saja benteng G memakan menteri di D1. Lalu menteri ke D6, mencoba menghalangi menteri putih agar tidak bisa skak di petak D8, dan Thomas melangkahkan gajah ke B4. Tentu saja Elin melangkahkan pion ke C5. Dan Thomas melanjutkan dengan gajah memakan pion di C5. Dan di sini setelah langkah ke-33, Elin menyerah, bahkan dilanjutkan mungkin akan seperti ini. Setelah gajah memakan pion di C5, menteri memakan gajah di C5, lalu menteri skak di D8, raja berpindah ke E6, dan skakmat dengan menteri ke D7. Serangan Elin dalam permainan ini patut kita acungi jempol. Dengan rating terendah di turnamen ini, Elin sukses menekan lawan dari awal sampai pertengahan permainan. Terus-menerus menyerang Thomas, namun kalah saat melihat jam permainannya yang hanya tersisa sedikit, sehingga dia membuat langkah-langkah blunder atau mungkin bukan blunder ya, tapi kurang akurat. Oke, sekian saja review kali ini dari saya. Semoga teman-teman terhibur dan menikmati video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, dislike jika tidak suka, dan subscribe agar saya semangat dalam membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.